sebelah situ lumayan panas. Nah, kalau ada ini cerita ini ada 6 Oktober 1896, ada 18 orang asli Kampung Sawah. Ini dibaptis oleh Pastor Bernardus Swift namanya. Jadi orang-orang asli ini, orang-orang Kampung Sawah asli ini adalah orang Kampung Sawah yang jadi cikal bakal gereja. Cikal bakal gerejanya ini adalah dari 18 orang asli. Maka karena asli Kampung Sawah ini etnisnya adalah Betawi, maka kemudian gereja Kampung Sawah dikenal dengan gereja yang bernuansa Betawi. Pertanyaannya, orang yang 18 orang ini kemana? Ya, mereka sudah out of date. Karena pada saat mereka dibaptis, usia mereka itu lihat, 1896, sudah 100 tahun lebih yang lalu. Jadi mereka itu tinggal punya generasi penerus. Dan dari sinilah kemudian gereja bisa berkembang sampai sekarang ini. Dan kalau dilihat dari perkembangan sejarah, mereka yang dibaptis sudah biasa pakai pakaiannya, pakaian tradisinya Betawi gitu. Jadi pakai koko, pakai peci, pakai baju encim, kayak pakai kerudung itu udah biasa sejak lama di Kampung Sawah itu. Maka kalau di Kampung Sawah ada orang Kristen, ada orang Katolik pakai peci, kemudian pakai kerudung seperti itu, kita bilangnya bukan kerudung. Kalau orang Kampung Sawah bilangnya pakai udeng. Saya nggak tahu di Sunda mungkin juga ya. Bahasa Sunda gitu apa? Kerudung. Kita bilangnya pakai udeng alias penutup kepala. Jadi zaman itu sudah mulai pakai. Ini kira-kira awalnya. Kita geser ke sini. Dari perkembangan yang ada di situ, 1897, setahun kemudian, ini dibangunlah satu gereja. Gerejanya kecil kok. Waktu itu membangunnya dengan biaya 70 gulden. Tapi tahun 1897. Dan gereja sederhana ini dibuat dari bambu, kemudian ini di tanah masyarakat sendiri, dan cuma ada 50 orang jamaah. Setahun kemudian dari 1896 sampai 1897 itu cuma nambahnya kira-kira berapa, dari 18 jadi 50. Cuma sekitar berapa? 32 orang bertambah. Dan ini dipakailah sebagai awal sebuah pewartaan, pemberian kabar, kemudian menginformasikan soal keberadaan gereja di Kampung Sawah. Itu kisahnya. Kita boleh geser terus ke sini. Ini tahun 1930. Tahun 1930 itu Pastor Padril itu bersama umat gereja Kampung Sawah. Ini kira-kira bagaimana di tahun ini sudah mulai dibangun gereja yang sedikit lebih bagus. Sudah mulai berubah. Jadi 1930 sudah dibangunlah gereja dan umatnya sudah lebih banyak. Kemudian gedung gerejanya sudah dibangun jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kira-kira gambar ini adalah gambar gereja perdana yang dibangun buat orang-orang Kampung Sawah yang memang cikal bakalnya dari 18 orang yang ada di sana itu. Kita singkat aja, nanti kita ceritanya lebih banyak di sana ya. Nah, masuklah ke sini. Ini ada sebuah peristiwa namanya peristiwa Gedoran. Jadi Oktober 1945 kita ada perampokan, ada penculikan, dan ada pembakaran gereja. Kisah cerita awalnya bahwa di 5 Oktober 1945 itu ada yang namanya Wedana dari Pondok Gede, namanya Bapak Tabroni. Itu ke Kampung Sawah sebetulnya mau ngambil senjata bekas tentara Jepang. Berangkatlah mereka dari Pondok Gede menuju ke Kampung Sawah untuk mengambil itu. Tetapi di dalam perjalanan mereka kemudian berubah pemikiran.
Maka terjadilah dengan kata ada gedoran, ada perampokan. Karena mereka pada saat sampai ke kampung sawah, mereka berubah melihat itu, mereka mencari harta. Mereka mencari harta benda orang-orang kampung sawah yang ingin dijarah dan dijadikan sebagai modal untuk mereka makan. Nah, kisah gedoran, gedoran itu adalah pintu yang didobrak, yang digedor-gedor untuk mereka minta bisa masuk ke dalamnya. Dan mereka ini bukan soal agama. Pembakaran gedung gereja, perampokan, gedoran, penculikan bukan karena masalah agama. Tapi masalahnya pada unsur iri hati, pada unsur rasa sirik. Karena mereka, orang-orang dari Pondok Gede yang jalan ke sini itu boleh melihat, dan mereka kepengen tahu bahwa orang-orang Katolik itu minumnya, mereka menganggap yang diminum dari piala itu dibuat dari emas. Seolah-olah waktu ibadah itu, kan kalau di gereja ibadah itu pialanya itu dibuat kuning seperti emas itu. Mereka mengira bahwa orang-orang Katolik itu kaya, orang-orang Katolik itu pinter, dan mereka sirik, maka hartanya dijarah. Hartanya diambil, ia perhiasan, ia semuanya mereka rampok. Dan tanggal 7 Oktober, ini selesailah kisah ini. Salah satu warga yang ikut berperan waktu itu, orang asli kampung sawah, usianya 18 tahun, mereka ikut hadir membakar gereja, dan mereka menyaksikan sendiri bahwa gereja itu dibakar. Tetapi kemudian api yang membakar gereja itu secara otomatis mati tanpa disiram oleh air, dan dia menyadari kekeliruannya. Kemudian orang itu menjadi Katolik. Rumahnya dekat rumah saya. Orangnya sekarang sudah meninggal. Dan dia bercerita secara gamblang apa yang terjadi, apa yang dilakukan pada peristiwa itu 1945 di tanggal 7 Oktober. Jadi kisahnya kalau ada cerita peristiwa gedoran, ada peristiwa perampokan, ada peristiwa penculikan umat dan pembakaran gereja, sekali lagi ini bukan soal agama. Ini soal rasa iri hati. Ini soal rasa kecemburuan bahwa mereka melihat orang Kristen yang ada di kampung sawah udah kelihatan pinter. Orang Kristen yang ada di kampung sawah udah kelihatan lebih kaya dari mereka. Padahal sesungguhnya sama saja. Oke? Kita bergeser. Ini yang terakhir cerita ya? Sebelum dilanjutkan, di era ini ya, di era ini itu terasa banget. Maka tadi saya bilang sejarah gereja Katolik Kampung Sawah adalah sejarah masyarakat. Pada saat itu sudah ada yang namanya koperasi, kemudian keterlibatan saling terlibat ya untuk membentuk sesuatu yang untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah ini salah satu contoh saja, ini dilanjutkan sama Bang. Ya, jadi setelah peristiwa itu menjelang ke sini, ini kita kenal dengan Pak Mario, dikenal masyarakat sebagai pelayan segala perlengkapan kematian. Dan diadakan juga ada kain kapan dan segala macam. Dan yang disediakan oleh Romo Mario ini, oleh Pak Mario ini, bukan hanya untuk orang Katolik, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi ini untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat yang membutuhkan kain kafan ini disediakan oleh Pak Mario. Dan dari sini juga sudah mulai dibentuk ada koperasi. Kemudian dari situlah bahwa warga kampung sawah itu kemudian ekonominya mulai bergeliat. Ada koperasi bebek, ada koperasi babi waktu itu, dan bagaimana koperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat kampung sawah. Dari ide-ide yang dimunculkan oleh seorang pelayan, dan oleh Pak Mario. Dulu Pak Mario itu belum menjadi pastor, dia belum menjadi romo, tetapi dia menjadi pelayan.
Dan setelah itu dia dibaptis menjadi Romo dan akhirnya dia kita kenal dengan Pastor Mario. Sini nggak apa-apa Mbak, deketin. Iya nggak apa-apa Mbak. Deketan aja tuh panas kayak itu. Sini Mbak. Ini ya, panas Sini banget Mbak. Gak apa-apa, Sini jangan aja apa-apa. Mbak. Sini aja Mbak. Sini. Nah. Nggak apa-apa gini. Nggak apa-apa, saya udah biasa. Saya sudah biasa Mbak. Kalau sini yang panas. Nah, terus kalau yang dari tadi sana itu kita belum diberi nama paroki. Gerejanya belum diberi nama paroki. Baru tahun 1936, gereja kita diberi nama paroki dengan nama pelindung Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua itu mungkin bagi yang Kristen mencoba untuk mencari tahu, ini adalah seorang santo yang berasal dari Portugal. Dia dari Portugal, kemudian dia sebagai seorang santo yang memang punya kekasannya sendiri. Dan kita punya nama pelindung namanya Santo Antonius Padua. Dan ini tercatat dalam arsip gereja di Keuskupan Agung Jakarta yang membawahi kita. Dan ini gereja ini udah renovasi dari gereja yang di sana itu, yang 1937. Sudah renovasi lagi. Dan kemudian yang berikutnya lagi, pada usia tuanya ini Pak Mario, di usia senjanya, dia kemudian dibaptis atau ditahbiskan menjadi pastor. Kemudian namanya sekarang diabadikan sebagai pelindung seksi kematian gereja, namanya Marius. Jadi orang-orang Katolik itu punya penyimpanan dana, kalau seandainya nanti meninggal, seandainya nanti mati, itu sudah dikelola dan tidak perlu menyiapkan lagi secara pribadi untuk dana kematian yang akan mereka gunakan. Namanya Marius, dana Marius. Nah ini cikal bakal yang dikenal dengan istilah sedekah bumi. Dulu kira-kira tahun 1962 atau 65 itu ada panen padi, masyarakat panen, kemudian masyarakat memohon untuk hasil panennya itu diberkati. Dan akhirnya Bapak Pastor Oscar Kramer lah yang memberikan berkat hasil panen itu, dan dimulailah dengan cara begini. Dulu bahasanya adalah bebaritan. Mungkin kalau di daerah Keranggan masih ada ya bebaritan gitu ya. Ini adalah sebuah cikal bakal bebaritan yang kita kenal sekarang adalah sebagai cara sedekah bumi. Karena apa? Bebaritan itu kan kisah cerita lama, kemudian kita apresiasi dengan zaman sekarang, maka zaman sekarang kalimatnya adalah sedekah bumi. Dan berikutnya tahun 1996 tadi gereja Santo Antonius diubah dari 6 Oktober 1996, kemudian gereja berubah dengan nama yang seperti sekarang kita kenal, namanya Santo Servasius. Kalau yang awal kita kenal dengan nama Santo Antonius. Sejak 1996 berubah menjadi gereja Santo Servasius sampai sekarang. Bedanya kalau yang Antonius dari Portugal, kalau yang Santo Servasius sekarang ini berasal dari Armenia, dari Asia. Itu bedanya. Ini bagaimana kemudian mulai ada yang namanya olah tubuh tahun-tahun 97, 96. Kemudian ada olah tubuh, bagaimana mempersiapkan kaum muda secara fisik itu punya kemampuan bela diri, dan biasanya dikenal dengan istilah olah tubuh atau olah fisik, dan sekaligus pada saat peresmian gereja ini diadakan. Bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengolah fisiknya, sehingga mereka punya kekuatan, punya stamina dari gaya olah tubuh ini. Nah, masuk ke sini. Nih, di sini. Ademnya beda sekarang, yang adem. Ini kisahnya, ada relikwi Santo Servasius. Relik itu adalah
salah satu bagian anggota tubuh dari seorang santo, dari seorang kudus yang kita gunakan sebagai pelindung gereja. Namanya adalah Santo Servasius. Dan reliknya ini sampai di Kampung Sawah itu 30 September 1996. Dari 30 September 1996, relik ini masih kita gunakan sebagai sarana untuk memberikan kapasitas kemampuan iman umat Kampung Sawah. Kita bergeser lagi ya, ke sana sekarang. Ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menghadirkan para pemimpin gereja. Ada 33 uskup se-Indonesia yang boleh berkenan hadir di dalam misa penutupan sidang KWI tahun 1996. Kita diberikan kesempatan untuk boleh menerima para pembesar gereja untuk boleh berkenan hadir di sini, dan jumlahnya adalah 33 orang. Sehingga tempat ini memang menjadi tempat yang sedikit banyak orang selalu bilang ada ikon khusus di sini itu. Oke? Nanti boleh bertanya banyak di sana supaya saya nggak ditanya banyak-banyak di sini dan mataharinya lumayan.